Selamat pagi, Buni berkadang. Selamat pagi berkat dalam anak-anak. Selamat pagi berkat dalam Bu Monica. Terima kasih atas waktunya. Boleh berjumpa lagi dengan anak-anak kelas 2A yang hebat dan ceria. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Sehat. 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 Puji Tuhan, sehat dan semangat luar biasa. Hari ini kita akan berjumpa lagi dengan pembelajaran agama. Tolong fokus. Sebentar, Kuning akan kirimkan PPT-nya, nak ya. Sabar sebentar. Ya, bagaimana anak-anak? Apakah PPT-nya sudah tampak? Udah. Oke. Yang belum sabar mungkin sinyalnya. Yang sudah, mari kita fokus. Agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti untuk doa pembukaannya, doa pembuka, Kuning minta Belva ya. Belva, absen nomor 2. Untuk membacakan doa yang sudah Kuning siapkan dari layar. Nanti penutupnya Kuning minta adalah Deborah. Ada Deborah, nak? Ada. Nanti Deborah penutupnya, ya. Deborah memimpin doa penutup sudah tersedia di layar. Oke, anak-anak, hari ini kita belajar masih tema 2. Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Kita memperdalam subtema 2. Subtema 2.3, Yesus tinggal di dalam bait Allah. Nah, sedangkan tujuan yang akan kita capai selama proses pembelajaran ada 3. Yang pertama, anak-anak dapat mengingat kembali, menceritakan kembali peristiwa Yesus tertinggal di dalam bait Allah. Pada usia berapa anak-anak? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Ya, tujuan kedua, anak-anak dapat menyebutkan apa yang benar tujuan kita pergi ke gereja pada hari Minggu kalau sudah tatap muka. Sekarang ini Soal sabar. mengikuti ibadah melalui atau secara online atau live streaming. Tidak apa-apa, kita tetap dapat melaksanakan kewajiban kita. Ketiga, anak kelas 2A harus bisa menyebutkan macam-macam tugas pelayanan yang ada di gereja, baik saat perayaan Ekaristi maupun di luar perayaan Ekaristi. Itulah 3 tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran kita hari ini. Agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, mari kita anak-anak ambil sikap berdoa yang fokus, tangan tolong dikatupkan di dada, tutup mata, tunduk kepala. Belva, silakan mimpin doa yang ada di layar. Bacakan dengan mantap dan semangat. Kita mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah. Oh, Belva, tolong yang ada di layar. Membacakan doa yang ada di layar. Silahkan ulangi, Belva. Tuhan yang Maha Baik dan terima kasih atas anugerah berupa orang tua yang baik dan penuh kasih kepada kami. Berkatilah kami Tuhan agar melalui pelajaran agama kami dapat mengetahui kewajiban kami sebagai anak beragama. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doalah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Belva telah mimpin doa. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak sudah memimpin doa dengan baik dan semangat. Anak-anak yang terkasih, mari kita ingat kembali gambar ini. Masih ingat gambar ini anak-anak? Iya. Gambar apakah ini? Yesus tertinggal dalam Allah. Yesus tertinggal dalam bait Allah. Kisah Yesus tertinggal dalam bait Allah ini juga bisa kita temukan dalam Injil. Injil apa, Owon? Halo, Owon. Halo, Owon. Siapa bisa membantu Owon? Kisah Yesus tertinggal dalam bait Allah terdapat dalam Injil. Halo. Injil? Lukas. Injil Lukas. Bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Nah, pinter. Berikutnya, bait Allah ini tempat untuk apa, Nak? Beribadah. 100. Bait Allah adalah tempat berdoa. berdoa bagi orang-orang yang menganut agama Yahudi. Tuhan Yesus ini adalah termasuk bangsa Yahudi, menganut agama Yahudi, maka beribadahnya di dalam bait Allah. Bait Allah ini sama dengan rumah Tuhan, bukan gedung bioskop, tempat untuk mutar film, bukan nak ya, atau memutar film layar tancap kalau zaman dahulu, tidak. Tapi bait Allah adalah rumah Tuhan, tempat berdoa, tempat beribadah. Tetapi selain tempat beribadah, bait Allah juga dipakai untuk melaksanakan kegiatan rohani. Salah satu bentuk kegiatan rohani adalah mereka berkumpul untuk membaca, mendengarkan, berdialog tentang sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Kalau zamannya Yesus mereka mengenal kitab Taurat. Kitab Taurat ditulis oleh Musa. Nah ini
dekat Yesus ini ada ini kitab Tauratnya dalam bentuk seperti ini. Nah, dalam Injil Lukas dikisahkan Tuhan Yesus saat berumur 12 tahun diajak oleh orang tuanya pergi ke bait Allah. Orang tua Yesus bernama siapa, Valentino? Halo, Valentino. Ya, orang tuanya Yesus bernama Maria dan Yosef. pintar 100. Maria dan Yosef. Maria dan Yosef adalah contoh orang tua yang baik, penuh kasih dan tanggung jawab. Salah satu bentuknya membawa Yesus putranya pergi ke bait Allah. Kalau kamu zaman sekarang adalah mama papamu mengajak kalian pergi ke tempat ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu wujud dari tanggung jawab dan kasih orang tua kepada anaknya. Nah, sama ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun, oleh orang tuanya diajak pergi ke bait Allah. Bait Allah ada di kota mana, Nak? Yesus Yerusalem. Yerusalem. Di kota Yerusalem, pinter. Saat itu bertepatan dengan hari raya orang Yahudi. Salah satu hari raya orang Yahudi adalah Paskah. Paskah Yahudi. Paskah Yahudi itu memperingati apa, anak-anak? Memperingati Pembebasan dari Mesir. Ya, pinter. Pembebasan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, Paskah itu dirayakan seperti itu. Diperbudak itu sedih atau senang? Sedih. Menderita atau enak? Menderita. Maka oleh bangsa Yahudi, orang yang menganut agama Yahudi, Paskah Yahudi itu dirayakan dengan upacara. Selain berdoa, upacaranya adalah dengan menyembelih domba atau kambing. Seperti kalau yang beragama Islam saat hari raya Idul Adha. Itu ada korban. Sama, bangsa Israel juga seperti itu. Menyembelih domba atau kambing yang berumur 1 tahun. Disembelih, dipanggang, seperti kalau bikin sate itu. Kemudian dimakan dengan daun-daunan pahit. Mengapa kok pahit? Untuk mengenang penderitaan mereka selama di Mesir, diperbudak oleh Raja Mesir. Nah, itulah yang dirayakan cara bangsa Israel merayakan Paskah Yahudi. Dalam Injil Lukas juga dikisahkan, selesai merayakan hari raya Paskah, mereka pulang ke rumah masing-masing. Maria dan Yosef pulang bersama teman-temannya. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rumah dicari Yesus kok tidak ada. Maria dan Yosef mulai tanya sana tanya sini, mencari di mana Yesus berada. Tapi belum ketemu, belum ditemukannya. Akhirnya mereka berjalan lagi pergi ke Yerusalem. Allah. Apakah Tuhan Yesus ditemukan? Ya.
Ya. Bukan. Apa yang mereka lihat ketika di dalam bait Allah? Seperti dalam gambar, apa yang dilakukan Yesus di situ? Yesus bercakap-cakap. Pintar. Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap, lihat gambarnya. Bercakap-cakap dengan siapa? Para imam. Para imam, orang-orang ahli Taurat yang pintar kitab suci itu. Nah, tanya jawab berdialog dengan orang-orang pintar bagaikan dengan sahabat. Apa yang terjadi? Orang-orang pandai ini bertanya kepada Yesus. Dan Yesus menjawabnya dengan benar. Seperti kalau cerdas cermat semuanya 100. Hebat luar biasa. Nah, ketika sedang asik berdialog ini, tiba-tiba orang tuanya datang melihat. Orang tuanya juga kagum bangga punya anak hebat seperti Yesus. Tapi kemudian mereka mendekati Yesus dan berkata, Yesus ayo pulang. Apakah Tuhan Yesus mau mentaati perintah orang tuanya? Oh, pintar hebat. Yesus menjawab dengan sopan dan hormat. Ya ibu, ya ayah. Akhirnya Yesus pulang kembali ke Nazaret bersama orang tuanya. Nah, itu kisah sedikit tentang Yesus tertinggal dalam bait Allah, di mana mencerminkan sesungguhnya Yesus ini senang tinggal di dalam bait Allah. Bukan hanya dapat berdoa bersama, bisa makan bersama, tapi teristimewa dapat berdialog tentang sabda Tuhan. Ingat, bait Allah sama dengan rumah Tuhan. Seperti yang kalian tahu, di negara kita ada berapa agama yang boleh tumbuh berkembang? Halo, 5 atau 6? 6. Sebutkan agama yang boleh tumbuh berkembang di Indonesia. 1 agama. Islam. Dua. Protestan. Kristen. Katolik. Apalagi? Hindu. Semua agama itu tempat ibadah. Punya tempat ibadah yang bisa dipakai untuk berdoa bersama, beribadah bersama dengan jemaat lainnya. Ya, jadi punya tempat ibadah. Apakah di tempat ibadah boleh makan minum? Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali kalau zaman itu memang upacaranya begitu. Bolehkah di tempat ibadah kita main-main? Tidak boleh. Kejaran? Tidak boleh. Boleh tidur? Tidak boleh. Boleh bicara? Tidak boleh. Tidak boleh. Rumah Tuhan. Tempat ibadah adalah rumah Tuhan. Erik, halo Erik ganteng. Tolong tempat ibadah, nama tempat ibadah. Agama Islam, tempat ibadahnya disebut apa? Masjid. Kristen dan Katolik, tempat ibadahnya apa? Gereja. Gereja. Kalau agama Hindu, tempat ibadahnya apa? Quran. Kalau Buddha, tempat ibadahnya apa? Pelihara. Kalau Buddha, tempat ibadah namanya apa? Lenteng. Kalian hebat. Mari kita lihat bersama. Selain sebagai tempat ibadah, khusus dalam agama Katolik,
Gereja adalah tempat melakukan berbagai macam kegiatan rohani. Karena salah satu kewajiban orang yang beragama Katolik adalah mengikuti kegiatan gereja. Salah satu contoh kegiatan gereja yang pertama adalah kita lihat di sini adalah sekolah minggu. Sekolah minggu disebut juga dengan pembinaan iman Katolik usia dini atau sekarang disebut juga dengan sekami. Pesertanya lihatlah, ini anak-anak usia TK dan SD. Ini pembinanya berdiri. Lihat ini, ada anak yang tunjuk tangan, tunjuk jari, bertanya atau menjawab pertanyaan. Nah, nanti kalau kalian ikut sekami, baik secara virtual maupun tatap muka, diharapkan seperti ini, bukan diam tok, ikut aktif. Oke? Nah, berikutnya yang kedua, gambar bawah adalah gambar anak-anak menjadi misdinar atau PPA. PPA singkatan dari Putra Putri Altar. Altar Pintar. Misdinar atau PPA itu adalah petugas yang melayani imam di altar. Imam itu siapa? Imam adalah yang bertugas memimpin perayaan Ekaristi. Altar itu adalah meja panjang, tempat romo, tempat imam memimpin perayaan Ekaristi. Kita lihat gambar berikutnya adalah, nah, gambar apa Anita yang di atas? Halo Anita. Gambar apa nak yang di atas? Anak-anak menyambut Komuni komuni pertama. Nah, nanti kalian yang Katolik sudah dibaptis kelas 4 boleh menyambut menerima komuni pertama. Komuni itu adalah tubuh Yesus yang Maha Kudus yang dilambangkan dengan hosti warnanya putih, lambang kekudusan. Nanti kalau sudah kelas 4 ya, boleh mengikutinya. Nah, berikutnya, tunggu, wah ini kegeser, kita lihat. Nah, yang di bawah, yang menjawab Krishna. Halo Krishna, gambar apa ini nak? beribadah. Gambar apa ini, betulkah? Gambar apa, Deborah? Panduan suara. Oh, gambar anak-anak ikut paduan, bukan panduan. Paduan suara. Paduan suara itu sama dengan kor. Kor itu nyanyi bersama. Nah, supaya nyanyi bersama atau kor atau paduan suara, suaranya bagus, harus ada pemimpinnya. Nah, ini pemimpinnya. Pemimpin paduan suara disebut Dirigen. Di dalam perayaan Ekaristi, supaya pujian kita kepada Tuhan lebih meriah, ya, ada paduan suaranya. Nah, nanti kalau sudah tatap muka, anak-anak boleh ikut bergabung dalam paduan suara. Kalian diberi anugerah untuk pandai bernyanyi.
Nanti kita akan gabung di sana. Berikutnya, nah, kegiatan lain yang ada di dalam gereja. Nah, yang pakai baju putih panjang, ini adalah temanmu, kakak kelasmu menjadi lektor. Menjadi lektor. Lektor itu apa? Lektor adalah Tugas membaca sabda Tuhan. Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Lektor. Nanti kalian kalau sudah terima komuni boleh jadi lektor ya, boleh. Nah, gambar yang bawah ini adalah ruang tempat ibadahnya orang Katolik. Ini gereja, nak. Di dalam gereja seperti ini. Ini ada mejanya, ini umat sedang beribadah. Nah, yang di tengah ini adalah altar, ini romonya ada di tengah. Ini di sini ada tabernakel. Di atasnya ada salib Yesus yang besar. Ini adalah tempat ibadah. Jadi anak-anak ini sedang mengikuti perayaan Ekaristi. Gerejanya orang Katolik bisa dipakai untuk beribadah, bisa dipakai untuk berdoa, bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan rohani. Maka sekarang Kuning bertanya. Erik tadi belum menjawab ya. Setiap hari Minggu orang Katolik atau Sabtu sore kalau tatap muka pergi ke gereja. Pergi ke gereja tujuannya untuk apa, Erik? Perayaan Ekaristi. Pintar, mengikuti perayaan Ekaristi. Karlin, selain mengikuti perayaan Ekaristi, apa tujuan pergi ke gereja? Karlin? Charlin, Bu. Caca. Oh, Charlin. Ya, Charlin, silahkan. Tujuan pergi ke gereja selain mengikuti perayaan Ekaristi apa, nak? Halo? Jadi berdoa. Berdoa, pinter. Abel, halo cantik Abel. Oh. Selain berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, gereja juga bisa dipakai untuk apa, nak? Memuji Tuhan. Oh, muji Tuhan dengan paduan suara-suara yang bagus. Boleh. Juga bisa untuk kegiatan-kegiatan rohani. Maka Tuhan hari ini memanggil kita untuk seperti Tuhan Yesus. Mencintai rumah Tuhan, tinggal di dalam rumah Tuhan, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani kita sebagai putra-putri yang baik. Oke, jelas anak-anak yang Kuning sampaikan hari ini? Jelas. Pinter. Jelas. Tugas hari ini Kuning berikan 2. Dikumpulkan, Kuning beri waktu 1 minggu, enggak apa-apa, hari Sabtu dikumpulkan sudah, enggak hari Sabtu ya. Hari Sabtu dikumpulkan. Karena Kamis kalian sudah menghadapi PTS. Ini dikumpulkan hari Sabtu, enggak apa-apa. Tugasnya adalah melaksanakan tugas kalian sebagai putra-putri Allah. Boleh berdoa, boleh beribadah bersama keluarga di foto. Jadi ini foto saat kalian melakukan tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah mewujudkan sikap taat dan hormat kepada orang tua. Seperti gambarnya Tuhan Yesus tadi. Ketika diajak pulang, Tuhan Yesus mau pulang. Ketika diajak bicara, dia menatap mata yang diajak bicara. Itu hormat
kepada orang yang mengajak bicara. Jadi tugasnya mengirim 2 foto. 1 boleh foto berdoa atau beribadah bersama keluarga di rumah karena belum boleh kalian anak-anak di gereja. 2, mewujudkan sikap taat atau hormat kepada orang tua. Dikumpulkan hari Sabtu nak ya, foto dikirim lewat GC ya. Kuning tunggu hari Sabtu. Oke. Apakah ada yang bertanya mengenai tugas Kuning hari ini? Ada, Bu. Ya, siapa bertanya? Miss, Niko. Ya, silakan tanya apa, Nak? Deborah mau tanya, Ya, silakan. itu foto kolase ya? Ya, fotonya kamu, Nak. Fotonya kamu sendiri. Dibuat Maksudnya kolase, dibuat kolase ya? Oh, boleh. Mau dibentuk dia seperti kolase, boleh. Biar lebih cantik, boleh. Di foto ya? Kasih Ya. Kuning. Iya, sama-sama. Ada lagi yang bertanya, Nak? Tidak ada. Tidak ada. Waktu. Ada, Ya, Bu. ya, silakan. Bu, Ya, Bu, ya, silakan yang bertanya. mau nanya yang contoh taat kepada orang tua, misalnya fotonya waktu lagi ngapain, Bu? Foto taat, umpamanya disuruh belajar, ya belajar. Kemudian di saat mau makan bersama, duduk yang sopan, boleh gambar seperti itu. Atau saat mau contohnya pergi, berjabat tangan, cium tangan, itu tanda hormat kepada orang tua, boleh. Oh, iya. Ya, adakah yang bertanya lagi? Bu, Ya. Terima kasih sudah diberikan contohnya. Ya, sama-sama. Bu, Kimiko, Bu. Seragam. Ya, silakan yang Pakai bertanya. seragam. Kimiko, Bu. Ya, silakan. Bu, itu pakai seragam ini ya. Ulang. Pakai seragam, fotonya pakai seragam. Iya, bagus. Adalah menggunakan seragam sekolah. Karena kamu anak STK Mater Dei. Sedangkan khusus kalau kalian memilih beribadah untuk yang muslim, boleh menggunakan ya baju seperti orang muslim. Pakai jilbab itu boleh, enggak apa-apa, pakai mukena. Boleh ya untuk yang beragama Islam, boleh saat beribadah seperti itu. Kalau berdoa bersama keluarga yang biasa adalah pakai seragam duduk ya, seperti sesuai dengan agama masing-masing. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mohon pertolongan Deborah memimpin doa. Oke. Oke, anak-anak, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberkati dalam pembelajaran hari ini sehingga kalian bisa mengerti apa kewajiban kalian sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak, ambil sikap berdoa, tutup mata, tunduk kepala. Deborah silahkan melihat di layar. Bawakan doa dengan semangat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih dan Kudus, terima kasih atas sabdamu hari ini. Berkatilah kami agar dapat melaksanakan tugas kami sebagai putra putrimu yang baik dengan gembira dan semangat. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santa Juli Bilian,
doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Deborah sudah memimpin doa dengan semangat dan berkat dalam. Terima kasih Buning. Terima kasih Buning berkat dalam. Terima kasih Dan selamat pagi. Berkat dalam kita ketemu minggu depan. Untuk saya Ibu Dina. Buning berkat dalam. Berkat dalam semuanya. Buning izin keluar ya. Silakan kalian kembali bersama Bu Monika. Bu Monika, terima kasih atas waktunya. Anak-anak kembali saya serahkan. Selamat pagi, berkat dalam. Buning izin keluar.